assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Dina SH. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai toxic positivity. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah mengetahui apa itu toxic positivity dan kenapa sih kita nggak boleh jadi orang yang toxic positivity. Padahal sih hal itu yang kita katakan itu hal yang positif gitu kan. Pernah nggak sih ngalamin kayak, atau mungkin kita sendiri, atau mungkin kita yang dijadiin teman curhat, ataupun kita yang sedang curhat dengan teman kita ngungkapin hal kayak gini. Misalnya kita lagi merasakan perasaan yang negatif, lagi kecewa dengan keadaan, ataupun lagi mengalami kegagalan dan down pada saat itu, macam-macam lah, dan yang menimbulkan perasaan negatif, baik itu sedih, kecewa, marah, ataupun lainnya. Dan teman kita mengungkapkan, ya udahlah, sabar aja, semuanya pasti berlalu kok. Ya udah, biarin aja. Atau mungkin lo harus bersyukur gitu, karena masih banyak orang yang lebih susah dari lo gitu kan. Hal-hal seperti itu yang diungkapkan oleh teman kita ketika kita sedang curhat. Jadi mengungkapkan semua hal-hal yang positif, pokoknya be positif aja lah, semangat, jangan putus asa gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya dengan kata-kata tersebut tidak membuat orang yang sedang mengalami masalah tersebut dia akan selesai dengan masalahnya. Malah mungkin dia akan lebih tertekan dengan apa yang kita ungkapkan atau apa yang orang lain ungkapkan ketika dia curhat dengan seorang tersebut. Karena apa? Mungkin di lingkungan kita, baik itu pun di lingkungan saya sendiri, orang beranggapan bahwa hal yang positif itu adalah hal yang paling baik dan yang negatif itu adalah hal yang buruk. Perasaan yang negatif itu perasaan yang buruk. Tapi basically sebenarnya ketika kita beranggapan seperti itu, berstatement seperti itu, orang akan cenderung takut untuk mengungkapkan perasaan negatif yang sedang dialaminya, karena dia akan memikirkan bahwa orang lain akan merasa itu buruk terhadap dirinya. Misalnya kayak dia mengungkapkan kemarahan dia, ataupun dia mengungkapkan rasa sedih dia, orang akan beranggapan, ih kok gitu sih, ngapain sih harus gitu banget gitu kan. Pokoknya positive only gitu kan, positive vibes only. Jadi dia akan berusaha memendam dalam-dalam perasaan negatifnya dan tidak mau menceritakan dengan siapapun, karena dia beranggapan bahwa perasaan negatif itu perasaan yang buruk. Jadi sebenarnya ketika orang lain ataupun kita sendiri, atau orang lain curhat sama kita gitu kan, atau teman kita curhat sama kita bisa kasih ungkapan, misalnya kayak dia lagi mengalami kesedihan ataupun kekecewaan yang mendalam. Kita bisa bilang kayak, aku tahu yang kamu alami ini memang berat dan kamu wajar kecewa dengan hal tersebut. Jadi dia akan lebih cenderung, oke, teman aku nih memahami perasaan aku gitu kan, memahami apa yang sedang aku alami. Walaupun dia tidak bisa memberikan penyelesaian sepenuhnya gitu, tapi dengan dia bercerita dengan temannya dan temannya menjadi pendengar yang baik, itu akan membuat dia merasa lebih tenang, lebih oke, dia mengalami masalah tapi lebih mendapat kayak dukungan, tapi dengan cara ya temennya mengerti akan perasaan yang dia rasakan gitu. Berbeda halnya ketika dengan yang saya sampaikan tadi, oke, be positif, jangan putus asa, banyak loh orang yang lebih susah dari kamu gitu. Itu kayak, oke, aku nggak akan ngungkapin perasaan sedih aku lagi, karena nanti dia akan beranggapan aku tuh lemah, aku tuh nggak bisa menghadapi perasaan aku sendiri. Tapi dengan kita mengungkapkan perasaan negatif kita bisa lebih tahu bagaimana kita bisa mengambil langkah untuk menghadapi perasaan negatif tersebut, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan perasaan negatif tersebut. Jadi itulah dampak buruk dari toxic positivity, karena kita cenderung beranggapan bahwa oke, aku akan mengatakan hal-hal yang negatif dan itu akan membantu dia gitu kan. Misalnya ada teman kita yang menghadapi masalah gitu, tapi actually itu nggak akan membantu apa-apa, malah akan menambah beban dari teman kita tersebut. Jadi yang harus kita ketahui, belum tentu orang yang sedang mengalami perasaan negatif itu membutuhkan kata-kata positif dari kita. Yang paling penting kita menjadi pendengar yang baik untuk dia. Ketika dia bertanya apa pendapat kita jelaskan. Itulah, karena sebenarnya kita sering beranggapan bahwa kata-kata positif itu adalah hal yang bisa menyelesaikan masalah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini, dan bisa jadi pembelajaran bahwa saya pun pernah berada di posisi tersebut. Ketika teman ada curhat,
saya mengatakan oke, be positif aja, sabar gitu. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa itu tidak menyelesaikan masalah dia, bahkan dia cenderung takut untuk mengeluarkan perasaan negatif dalam dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video saya kali ini, dan mungkin dari kita masih banyak yang menjadi toxic positivity, dan mulailah berhenti dari skala sekarang, karena mungkin banyak orang yang menganggap remeh kesehatan mental dan menganggap itu hal yang sepele. Tapi ketika perasaan negatif itu menumpuk karena dia tidak mau mengungkapkannya terhadap orang di sekelilingnya, suatu saat perasaan negatif tersebut akan meledak dan akan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi ketika dia tidak mau menyampaikan perasaan negatif yang dialaminya kepada orang lain, karena cenderung takut orang lain akan beranggapan buruk terhadap dirinya karena dia mengungkapkan perasaan negatif yang dialami. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di next video. Saya Dina SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.